Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ayam kalkun. Kenapa berbicara tentang ayam kalkun? Karena ada beberapa masalah yang harus didudukkan di dalam ingatan, di dalam hati kita, supaya tidak melahirkan asumsi-asumsi yang tidak baik, apalagi sempat bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terkait dengan ayam kalkun ini, pertanyaannya, apakah dia boleh dimakan? Nah, yang pertama harus kita pahami, al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimi. Asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan sampai kemudian ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Al-Quran yang mengharamkannya. Bila Al-Quran mengharamkan, bila hadis mengharamkan, maka semua itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita jual, dan sebagainya. Sepanjang itu melanggar syariat, maka tidak boleh dilakukan. Ayam kalkun tadi, di dalam hadis ada beberapa jenis hewan yang tidak boleh kita konsumsi. Yang pertama, bila hewan itu hidup di dua alam, tak boleh. Hidup di dua alam dalam artian dia bisa hidup mencari makan, lama hidupnya di darat dan juga di air, maka tak boleh kita konsumsi. Apakah ayam kalkun demikian? Ayam kalkun demikian? Tidak. Yang kedua, buas. Kalkun buas? Tidak. Kemudian ayam kalkun itu memiliki cakar yang buas? Tidak. Apakah ayam kalkun itu memiliki taring? Tidak. Nah, dari ciri-ciri hewan yang diharamkan ini satu pun tidak ada pada ayam kalkun. Karena itu ayam kalkun halal untuk dikonsumsi sebagaimana ayam biasa, sebagaimana ayam potong, sebagaimana ayam kate, dan juga ayam-ayam yang lain. Bahkan pada ayam kalkun ini memiliki keistimewaan dibanding dengan ayam yang lain. Kandungan kolesterol yang ada pada daging ayam kalkun ini sangat rendah dibanding dengan daging-daging ayam ataupun unggas yang lain. Nah, dalam pandangan Islam, dia boleh kita konsumsi. Apakah kita makan, apakah kita jual, kita bisniskan, maka dia sesuai dengan ajaran Islam, tidak melanggar syariat. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan selanjutnya, kalau misalkan terkait dengan ayam kalkun ini, saya memiliki banyak anak ayam kalkun. Saya jualkan ke orang atau saya kasihkan ke orang lain dengan sebuah perjanjian, kalau bapak berkenan nanti ayam kalkun ini besar, jualkan ke saya. Apakah dalam Islam cara seperti ini dilarang? Jawabannya tidak. Cara itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cara itu tidak menentang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk muamalah yang saling sama-sama kemudian beruntung. Yang memelihara nanti kemudian menjual kepada yang menjual awal dengan untung yang besar. Yang menjual awal ataupun si pemilik pertama kemudian dia juga mendapat keuntungan yang besar. Dia bisa membeli kalkun yang sudah besar dengan tidak capek membesarkan kalkun tersebut. Kemudian yang terakhir terkait dengan kalkun dan sejenisnya. Bagaimana dengan kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran lembu dalam pandangan Islam untuk dijual? Dalam kajian fikih, salah satu yang tidak boleh dijual itu adalah najis.
Pertanyaannya, apakah kotoran ayam kalkun itu najis? Jawabannya, iya, itu najis. Apakah kotoran kambing itu najis? Ya, itu najis. Kotoran lembu, kotoran unta dan semuanya apakah najis? Ya, najis. Nah, oleh sebab itu menjual kotorannya haram. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Bila mana kotoran hewan yang saya pelihara sudah menumpuk, tentunya saya tidak mau tersiksa dengan bau dari kotoran itu, dan ada orang yang membutuhkan. Bagaimana supaya saya bisa mengambil manfaat dari kotoran tersebut dengan tidak menjualnya? Solusi dalam Islam banyak. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan kotoran itu, maka berikan. 1 goni, 2 goni, 1 mobil pickup, silahkan berikan. Tetapi kami sebagai pemilik tidak menjual. Tapi kalau misalkan Bapak mau, kita buat sebuah kesepakatan. Kami mengumpulkan kotoran, apakah ada tenaga? Ya, ada tenaga. Capekkah? Ya. Memasukkan ke mobil? Ya. Nah, sekarang kita buat sebuah kesepakatan. Kami yang mengerjakan ini semua. Kami gonikan, kami kumpulkan. Nah, Bapak boleh membawa semua kotoran ini, tapi akadnya bukan jual beli. Namun Bapak sebagai yang membutuhkan kotoran ini membayar jasa kami sebagai pekerja. Kami gonikan 1 goni, bayaran untuk jasa kami sekian. Kami angkat bayaran untuk jasa kami sekian. Nah, kotoran bisa dia ambil, bisa dia manfaatkan, kita pun bisa mendapatkan keuntungan dari jasa yang kita lakukan. Dia beruntung, kita beruntung, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu adalah cara yang tepat. Jangan kemudian jual beli najis. Itu kan mirip. Cerita mirip bukan jawaban atau sebuah kepastian. Hukum karena mirip kemudian diharamkan. Riba dengan yang tidak riba itu mirip. Ketika ada yang menjual sepeda motor, ini saya jual sepeda motor ini 2 harga, pilih. Mau pilih gratis, mau pilih cash, mau pilih kredit, silahkan ambil sekian. 2 harga, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, saya serahkan. Itu pada akadnya 2 harga, tidak boleh, itu adalah bagian dari riba. Tapi kalau misalkan ada tertulis, kalau kredit sekian, kalau dia cash sekian. Sekarang pertanyaannya, ketika akad tadi jual belinya apa? Makanya bekerja sama dengan yang cara syariah. Saya beli sepeda motor ini sekian cash, saya beli sepeda motor ini sekian kredit. Nah, kalau begitu akadnya, maka dia tidak tergolong kepada riba. Jadi jangan dikatakan karena mirip kemudian disamakan. Yang tadi pun ketika kita dibayar jasanya menggunikan kotoran tadi, itu bukan bagian dari larangan Islam. Tapi ketika kita menjualkan najis itu, maka kita telah melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah permasalahan terkait dengan ayam kalkun dan juga kotoran dari hewan-hewan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.